Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan untuk lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di Slipi Palmera, Jakarta Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau dari CCTV kami dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol. Terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan volume kendaraan dan juga antrian pada traffic light berkisar 100 meter di belakang traffic light. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan juga para pejalan kaki maupun kendaraan-kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Dan perlu diantisipasi juga di kawasan ini adanya pasar, untuk itu selalu berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan berikutnya di lokasi yang kedua kami informasikan di JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau cukup ramai dan lancar. Dan dari dalam tol sendiri, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi pada sore hari ini, terpantau cukup lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dan tetap waspada, jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan pusat perkantoran yang menjadi salah satu faktor perlambatan terjadi di kawasan ini. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga saya ajak kita pantau di Simpang Cempaka Putih Coca-Cola. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun yang akan mengarah ke Cawang terpantau juga mengalami peningkatan volume kendaraan dengan adanya antrian pada traffic light berkisar 50 meter di belakang traffic light. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di kawasan ini. Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya masih terpantau cukup relatif lancar pada sore hari ini. Dan berikutnya saya ajak kita pantau di lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan keluar menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan mengarah ke Jalan Ahmad Yani terpantau cukup lancar. Peningkatan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light saja. Selepas dari traffic light, kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal. Dan perlu diantisipasi bagi Anda yang akan melintas kawasan ini dikarenakan kawasan ini juga dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat. Untuk itu selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berikutnya lokasi dari arah sebaliknya yakni dari Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki exit tol Bekasi Barat ini terpantau cukup lancar dan didominasi oleh kendaraan besar yang melintas kawasan ini. Harap berhati-hati dan tidak melawan arus dikarenakan terpantau di CCTV kami masih banyak kendaraan-kendaraan yang melawan arus di kawasan ini. Untuk itu selalu berhati-hati dan ikuti arahan petugas kami maupun marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dan pemirsa selalu waspada terhadap cuaca yang tidak menentu dan patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Sekolah Pimpinan Menengah atau Sespimen Polri tahun 2025 menghadirkan AKBP Condro Sasongko, Kapolres Serang Polda Banten sebagai pemateri dengan tema membangun karakter pemimpin yang inovatif. Dalam paparannya, AKBP Condro Sasongko menegaskan bahwa menjadi polisi adalah sebuah pilihan hidup, yaitu dengan satu tujuan utama, Polri hadir dan mengabdi sepenuh hati untuk masyarakat. Sebagai seorang pemimpin itu kemarin yang saya sampaikan harus punya 3 hal. Yang pertama, jangan pelit. Yang kedua, turunkan dan lepaskan egomu. Dan yang ketiga, mudah memaafkan. Kalau tidak pelit, turunkan egomu, mudah memaafkan, kelar aja semua. Inovasi dan inovatif. Ini adalah 2 hal yang berbeda, rekan-rekan. Jadi kalau kita bicara inovasi itu adalah kata benda. Tapi kalau inovatif itu adalah kata sifat. Jadi kalau bicara tentang inovatif tidak bicara tentang gagasan baru, ide baru, cara membuat, cara berbuat, bukan.
tapi bagaimana membangun sifat dan karakter yang bisa diterima oleh semua lapisan di tempat kita memimpin. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi suatu polisi yang inovatif itu bukan membangun sistem. Jadi inovatif itu adalah membangun karakter kita. Bagaimana caranya? Kita itu belanja masalah. Jadi hal-hal apa saja yang ada di wilayahmu itu yang harus kita cari dulu sebelum kita duduk di sana. Kemudian kita mengidentifikasi masalah. Jadi kita mencari mana yang menjadi skala prioritas yang kemudian merumuskan tindakan apa yang harus kita lakukan. Jadi inovatif tadi itu adalah bagaimana kita berada di sana bisa sebagai problem solver atau penyelesai masalah, bukan penambah masalah. Nah, kemudian di sana kamu harus bisa menjadi fasilitator, penengah, dan terakhir fungsi kita yang menyatukan. Saya dengan teman-teman TNI di lapangan dengan Dan Ramli, dengan Babinsa, ya saya berperan sebagai teman, sahabat, dan saudara. Saya bukan sebagai Kapolres kemana-mana bawa tongkat datang ke Koramil, tidak seperti itu. Kita ngopi bareng, kita bicara lugas tanpa membedakan pangkat dan jabatan. Jadi sinergitas kita bukan sinergitas semu, sehingga ketika ada kepentingan segelintir orang untuk mengadu domba antara TNI dan Polri, tidak ada peluang di situ. Itulah inovatif. Fungsinya inovatif itu begini, tidak hanya keluar saja, tidak hanya ke masyarakat saja, tapi juga ke dalam. Jangan sampai kita sebagai pemimpin itu disenengin anggota, dibenci oleh masyarakat. Pun sebaliknya. Jadi kita membentuk karakter di sana. Fungsi pemimpin itu ya begitu. Ngarso sungtulodo, madya mangon kaso tut burian jayani. Ini inovatif saya. Ngariung iman, ngariung aman. Jadi saya usahakan dalam satu hari itu saya duduk di dua tempat yang berbeda. Entah itu di Pos Kamling, kemudian di Koramil, kemudian di balai desa, kemudian di tempat bencana, di tempat permasalahan publik, di tempat dua orang yang sedang berseteru, dan akan saya selesaikan masalah pada saat itu juga. Dan yang terakhir, pekerjaan akan menjadi hobimu. Jadi ketika pekerjaan menjadi hobi, pasti akan kita rawat dengan baik. Kita nggak mau kehilangan itu, dan kita ikhlas dan senang melaksanakannya. Ya, makanya saya punya prinsip menjadi polisi itu adalah pilihan hidup saya, dan akan saya jadikan pekerjaan saya ini sebagai hobi saya. Kemudian yang terakhir, jangan takut untuk melepaskan. Selama dia bukan oksigen, kamu akan tetap hidup dan bertahan. Marilah kita jadi teman, saudara, dan sahabat bagi setiap orang. Ya, hilangkan egosentris. Jangan pernah jadi komandan. Jangan pernah jadi Kapolres. Tapi jadilah teman bagi semua lapisan. Saya harapkan teman-teman semua di sana, calon jenderal semua di sana, selalu sehat-sehat, kuat dan bahagia. Titip salam kalau ketemu di wilayah ya sapa saya. Terima kasih ya teman-teman. Semuanya sehat selalu, sukses. Saya mencintai kalian. Sementara itu, pemirsa, seorang personel kepolisian dari Polda Maluku Utara, Bribtu Andre Jini, menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan turun langsung membantu para pengendara yang melintasi jalan rusak di kawasan Gunung Mayasal. Aksi spontan ini menuai apresiasi dari warga yang terbantu saat melintasi jalur ekstrem tersebut. Polri hadir untuk masyarakat. Aksi sigap dari Bribtu Andre membantu warga melewati jalan yang rusak. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kehadiran polisi di tengah masyarakat kembali terlihat melalui aksi nyata Bribtu Andre Jini yang sigap membantu pengendara di jalan rusak kawasan Gunung Mayasal. Kondisi jalan yang licin dan penuh lubang kerap menyulitkan warga, terlebih bagi pengendara roda 2 yang melintas. Dengan penuh kepedulian, Bribtu Andre turun langsung memberikan bantuan dan memastikan pengendara dapat melewati jalur tersebut dengan aman. Aksi sederhana ini mencerminkan wujud nyata pengabdian Polri yang selalu hadir memberikan rasa aman dan nyaman sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brikol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pasca bencana banjir yang melanda wilayah Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo berkesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat pengungsian untuk menyalurkan bantuan sosial dari Seruni atau Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih kepada masyarakat yang terdampak pada Senin pagi.
Kegiatan ini turut diikuti oleh Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya SH SIK MSI, Ketua Bayangkari Daerah Bali Nyonya Didit Daniel, Wakapolda Bali, Brigjen Pol I Komang Sandi Arsana SIK MH, Nyonya Sari Komang Sandi, pejabat utama Polda Bali dan Bayangkari. Adapun tempat pengungsian yang dikunjungi adalah Balai Banjar Tohpati, Perumahan Kalistawira Raja Ubung Kaja, Balai Banjar Alang Kajeng, Pamecutan, Denpasar, Balai Banjar Glogor, Pamecutan, Denpasar, dan Asrama Polri Polsek Kuta. Bantuan sosial ini diharapkan dapat meringankan beban para pengungsi yang terdampak bencana banjir dan memberikan motivasi, support, semangat kepada korban dan keluarga terdampak bencana. Ketua Umum Bayangkari, Nyonya Juliati Sigit Prabowo juga berkesempatan meninjau fasilitas kesehatan Polri guna mengecek kondisi masyarakat yang terdampak banjir. Humas Polda Bali. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.